berkaitan dengan proses UKK para calon ya, para calon yang mengikuti sebelum mengikuti pemilihan pengurus pengawas ada satu tahapan namanya tahapan uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan juklak petunjuk pelaksanaan dari Deputi Perkoperasian. Lagi-lagi saya menjelaskan bahwa juklak itu sebagai persyaratan ke sana, bukan untuk menduduki jabatan. Gitu ya. Juklak itu sebagai persyaratan. Kita bisa mengatakan itu sebagai sebuah persyaratan untuk masuk menjadi pengurus, bukan menempati untuk komposisi pengurus, tidak, gitu loh. Analoginya begini aja, sesederhananya begini. Saya diseleksi menjadi ketua pengurus gitu. Hasil dari UKK itu ada dua, direkomendasi dan tidak direkomendasi. Dia menjadi calon ketua pengurus, tetapi kalau dia tidak direkomendasi, satu. Lalu yang kedua, dia menjadi ketua pengurus atau saya menjadi wakil ketua. Saya dalam proses UKK saya memilih jabatan itu ya, untuk boleh saya di UKK di situ. Tetapi kalau dalam pemilihan dia tidak dipilih, tidak mendapatkan suara mayoritas, apakah dia tetap menjadi ketua? Apakah dia tetap masuk dalam struktur kepengurusan? Kan tidak, gitu ya. Nah, jadi itu clearnya di situ, sehingga UKK itu sebagai syarat persyaratan untuk masuk untuk menjadi calon pengurus dan pengawas, bukan UKK untuk menentukan sebuah jabatan, tidak. Sungguh sama sekali tidak itu. Itu yang berkaitan dengan UKK ya. Jadi proses uji kepatutan kelayakan itu bukan untuk menempatkan seseorang menjadi memegang jabatan apa, gitu loh. Tetapi UKK itu adalah persyaratan masuk, pintu masuk untuk mengikuti seleksi. Jangan melihat bahwa UKK itu sebagai hasil akhir. Kalau UKK sebagai hasil akhir, berarti kita belum fair, belum jernih untuk melihat ke situ. Itu teman-teman sekalian. Dan kenapa? Oh ya, saya kalau UKK saya memilih ketua, Ibu JM memilih wakil ketua 1, yang lain memilih wakil ketua 2. Itu jabatan itu sebagai prasyarat untuk saya diuji kompetensi, gitu ya, untuk diuji kompetensi. Lalu apakah ujian kompetensi saya di sini lalu menutup kompetensi saya, peluang saya menjadi jabatan tertentu? Kan tidak, gitu ya. Karena kembali ke regulasi yang paling kecil yang mengatur aturan main kita di dalam penentuan jabatan, komposisi siapa memegang apa, menjadi apa di internal Swajisari itu tergantung dari 7 orang pengurus yang terpilih dan 5 orang pengawas yang terpilih. Mana regulasinya? Ini regulasinya. Peraturan pengurus atau disebut pola kebijakan pengurus Komisi Swajisari keluar di tahun 2021. Gitu ya. Saya kira clear itu Bapak Ibu sekalian, sehingga informasi yang kami berikan pagi ini sebagai panitia dan juga sebagai pimpinan manajemen, saya mendampingi Ibu JM, Ibu Imelda Anin, semuanya clear, jelas. Dan kita siap menatap untuk kegiatan 2 hari besok, yakni rapat anggota khusus untuk amandemen anggaran rumah tangga besok, tanggal 25 April di Hotel Harper, dan tanggal 26 April di hari Minggu lusa kita melaksanakan rapat anggota tahunan terakhir untuk tahun buku 2025. Dan sampai di rapat anggota tahunan, salah satu agendanya adalah penyerahan hasil dari pemilihan ini. Siapa menyerahkan? Pengurus yang menyerahkannya kepada pimpinan sidang RAT saat itu di tanggal 26. Pimpinan sidang membacakan hasil itu kepada forum anggota, dan anggota melalui pimpinan sidang mengesahkan di situ, gitu ya. Jadi proses internalnya itu sudah sangat prosedural, konstitusional, dan sangat regulatif. Tidak ada hal yang
tercela di situ, tidak ada hal yang tercederai di situ. Bahwa ada dinamika internal dalam penentuan komposisi, itu sebagai dinamika organisasi dan membentuk kematangan kita dalam berorganisasi. Kalau musyawarah untuk mufakat itu buntu, dia tidak jalan, maka terjadilah proses untuk voting. Kalau dalam voting ada yang meninggalkan ruangan, dan itu juga hak dia seseorang konstitusional kita hargai. Lalu apakah hasil dari pemilihan itu, hasil dari voting itu ilegal? Tidak. Gitu loh. Karena konsekuensi dari sebuah konsekuensi logis adalah kalau saya walk out atau saya meninggalkan forum, apapun kondisinya hasil keputusan di dalam, saya terima. Analoginya juga sama seperti DPR kan begitu. Meskipun partai atau fraksi walk out, tetapi keputusan di dalam tetap diterima. Itu sikap pribadi aja. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan.